Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Satu-satunya channel yang tahu kebutuhan APH. Penonton channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum yang saya hormati, saat ini kita masuk ke video ke-29. Kita membahas masuk pada paragraf 3 tentang pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif. Diatur mulai pasal 57 yang bunyinya, dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan, ingat, bukan untuk menistakan si pelaku, bukan untuk menghina sehina-hinanya si pelaku, namun adanya pemulihan kerugian, menumbuhkan penyesalan dan rasa bersalah, menciptakan keadilan secara hukum, diantaranya itu, dan sudah kita bahas bersama di depan. Sehingga jika hal itu telah sesuai, telah dipertimbangkan dan sesuai, maka penjatuhan pidananya adalah pidana pokok yang lebih ringan. Saya ulangi, penjatuhan pidananya adalah pidana pokok yang lebih ringan. Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim harus senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan yang seperti tadi, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang ringan. Nah, sering kita melihat tayangan di televisi atau di media sosial, atau pihak-pihak yang demo itu kan, besar-besaran, dan mengancam hakim. Demo mereka sebelum ada putusan hakim, maka meminta hakim agar memutuskan pidana yang seberat-beratnya. Harus dihukum berat, harus dihukum berat. Namun ketentuan hukum tidak demikian. Sepanjang telah dipertimbangkan dan terpenuhi tujuan pemidanaan, justru KUHP baru memerintahkan untuk mencari alternatif hukuman yang lebih ringan. Apa kita mau protes? Ya kalau protes bukan seperti itu. Bahwa KUHP ini sudah dibuat oleh negara kita. Kalau mau memang tidak suka dengan yang seperti ini, yang alternatifnya justru yang lebih ringan, ya silahkan diajukan peninjauan kepada Mahkamah Konstitusi. KUHP baru ini sudah jelas mengatur bagaimana hakim nanti menjatuhkan hukuman. Sudah diatur, maka hakim-hakim nanti ke depan setelah ini berlaku mengikuti aturan yang ada di KUHP baru. Kalau ada yang tidak setuju, dipersilahkan. Misalnya tidak boleh seperti itu, harus diberikan yang paling berat, ya silahkan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang meringankan. Jangan khawatir rekan-rekan SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Ahli hukum pidana kita dalam menyusun ini bukan kaleng-kaleng. Maka paragraf keempat yaitu mengatur tentang
pemberatan pidana. Nah, jadi ada yang ringan tadi, ini ada pemberatannya, imbang. Pasal 58. Faktor yang memperberat pidana meliputi A. Pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. Wah, ini panjang, ini gampang, inilah pejabat korupsi, itu contohnya itu. Pejabat korupsi ya ini. Maka kalau pejabat korupsi, pemidanaannya ada pemberatannya. Semestinya tidak melakukan korupsi kok korupsi. Itulah pemberatannya. B. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana. Bendera Indonesia misalnya pada saat mau ya melakukan malah bawa bendera, padahal menimbulkan kerusuhan, nah ada pemberatan. Pada saat melakukan pidana supaya seolah-olah nasionalis, maka menggunakan lagu kebangsaan atau lambang-lambang yang lain. Padahal dia melakukan tindak pidana hanya seolah-olah biar menjadi ada membela negara, maka simbol-simbol negara digunakan. Itu masuk dalam kategori pemberatan. Ini adalah marwah ya, marwah bangsa kita, sehingga tidak boleh dilakukan atau digunakan untuk kedok. Sekali lagi, untuk kedok pelaku-pelaku tindak pidana. C. Pengulangan tindak pidana yang sudah saya sampaikan seperti tentang pengulangan pidana. Ya residivis lah. Namun pengulangan tindak pidana umurnya 5 tahun. Setelah adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pasal 59, pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Nah, ketentuan ini bertujuan untuk memberi kepastian bagi hakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang memperberat pidana, dengan ditetapkan maksimal 1/3. Pasal 57 memberikan metode bagaimana hakim memberikan hukuman yang ringan. Sebaliknya, pada pasal 58 dan pasal 59 mengatur hakim dalam memberikan pidana yang adanya suatu pemberatan pada tindak pidana tersebut. Ini juga berarti KUHP baru memberikan pedoman hukum yang imbang, meringankan juga diatur, memberatkan juga diatur. Sehingga hukum ini, KUHP ini menghindarkan hakim berlaku sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Maka walaupun ada hal yang memungkinkan, tapi tidak bisa seenaknya sendiri, ada aturan yang membatasinya. Dan termasuk yang memberatkan tadi. Yang memberatkan tadi nggak boleh karena muangkel, jengkel, wah dilipat gandakan 3 kali, tidak bisa. Pemberatan bagaimana diatur di atas adalah ditambahkan dengan 1/3 dari ancaman hukuman. 1/3. Kalau ancaman hukumannya 6 tahun, 1/3-nya berarti 8 tahun. Nggak bisa, wah 12 tahun. Wah nggak bisa, nggak boleh begitu. Nggak boleh seenaknya, diatur oleh KUHP baru. Paragraf kelima, ketentuan lain tentang pemidanaan. Pasal 60, ayat 1, pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini mudah lah.
Mau ada pengadilan pertama, pengadilan di tinggi, Mahkamah Agung atau PK dan sebagainya, itu putusannya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sepanjang belum 14 hari, masih banding, masih kasasi, masih peninjauan kembali. Nah, batasannya adalah setelah memiliki kekuatan hukum tetap. 2. Dalam hal terpidana tidak berada di dalam tahanan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pada saat putusan pengadilan mulai dilaksanakan. Kan ada yang tidak ditahan baru diputus, kan dia belum masuk tahanan, itu belum dihitung sejak putusan karena orangnya kan di luar. Begitu eksekusi, begitu masuk ke lembaga pemasyarakatan misalnya tanggal 1 Maret misalnya, maka baru dihitung mulai 1 Maret itu, bukan mulai tanggal putusnya. Maksudnya demikian. Pasal 61, pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini sudahlah dikurangi. Ditahan selama 3 bulan, diputus 1 tahun, maka yang 3 bulan ini dikurangkan, maka hanya menjalani lanjutannya lagi jadi 9 bulan seperti itu. Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda, disesuaikan. Pasal 62 ayat 1, permohonan gerasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati. Jadi walaupun gerasi itu tetap bisa dilaksanakan, eksekusi saja, namun kecuali pidana mati. Kenapa kok pidana? Ya nanti kalau pidana mati sudah dilaksanakan, gerasinya diterima, dikurangi hukuman, kan juga agak lucu. Bagaimana menghidupkan lagi? Maka kecuali pidana mati bisa itu dilaksanakan, namun kalau yang pidana mati harus menunggu gerasi. Sebagai informasi, Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang menggodok undang-undang tentang pengajuan gerasi, abolisi, dan amnesti. Beberapa waktu yang lalu saya ikut dan ya sedikit banyak urun rembuk supaya gerasi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan usulan saya terkait undang-undang gerasi yang baru digodok rancangannya ini adalah dalam mengajukan gerasi sebelum diputuskan harus mempertimbangkan kepentingan korban. Itu yang saya usulkan. Karena kan selama ini yang saya tahu, dia baik di lapas, pembinaannya baik, ini baik, maka gerasinya is okay. Kadang korban terlupakan. Nah, saya karena ikut ada di dalamnya, diajak, maka saya mengusulkan gerasi harus mempertimbangkan keadilan atau keadaan korban. Jangan sampai korbannya masih susah, masih sakit, atau mungkin cacat, jalan aja susah, kakinya putus misalnya, gerasinya diterima, kan kemudian pelaku lewat depannya, sedangkan lewat depan rumah yang korban ini masih duduk di teras tanpa kaki, kan gimana rasanya kan? Maka itu saya mengusulkan untuk pertimbangan gerasi adalah mempertimbangkan juga keadaan korban. Mudah-mudahan usulan saya diterima di undang-undang gerasi yang akan datang. Amin, 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 amin. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan gerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam undang-undang. Ya ini undang-undang permohonannya, dan ini yang akan dirancang untuk perubahan gerasi yang baru. Pasal 63, jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara. Ya jelas lah, orang nggak di penjara dia lari kok suruh ngitung. Ini mudah ini, maka ya nggak dihitung. Dia lari misalnya 3 tahun, ya tidak dihitung. Walaupun dia dihukumnya hanya 2 tahun, nggak bisa kayak gitu. Ya harus eksekusi dulu, pelaksanaan dulu, waktu pelaksanaan yang dihitung. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam saya membawakan
video yang ke 20 berapa ini? 29 ini. Subscribe bagi yang belum subscribe, ikuti terus seluruh video-video dari channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Semoga bermanfaat. Berikan kritikan yang membangun dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampaikan kepada seluruh orang-orang yang kita cintai agar kita ikut bersama-sama andil mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.